Shalom adik-adik yang manis, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita, ibadah online. Hari ini hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 8 pagi. Mari persiapkan hati kita sebelum kita ibadah. Kita mau berdoa sebelumnya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari urapilah hati dan pikiran kami. Urapilah setiap kakak guru kami juga. Semua kami yang mengikuti ibadah online hari ini, Tuhan Yesus urapi kami semuanya. Berbicaralah Tuhan bagi kami lewat firman Tuhan yang juga nanti dibagikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Semuanya menyanyi ya, kita bangkit berdiri. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Di mana-mana hatiku selalu senang. Puji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita, katakan besar dan besar dan besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Rasakan dan dirangkan dengan suka.
selamanya. Halo teman-teman, kamu puji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian mengatakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, kami boleh menyimpan dalam hati kami, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita melihat video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan. Shalom teman-teman, hari ini aku mau hafalan 1 Samuel 14 ayat 23. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel. Pada hari itu pertempuran itu meluas sampai lewat Bet-awen. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Samuel 14 ayat 23. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu pertempuran itu meluas sampai lewat Bet-awen. Terima kasih. So on that day, the Lord saved Israel, and the battle moved on beyond Beth-aven. 1 Samuel 14 verse 23. Bye-bye, God bless you. Shalom. 1 Samuel 14 verse 23. So the Lord saved Israel that day, and the battle passed over on to Beth-aven. Amen. God bless you. Bye-bye. Terima kasih buat video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan dan juga foto-foto saat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Daud mengalahkan Amalek, 1 Samuel 30 ayat 1-25. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan mereka. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu
berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, kemudian mereka memberi dia minum air, sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Tidak ada yang hilang pada mereka, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu serta berkata, "Inilah jarahan Daud." Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, "Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu." Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama." Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Nah, adik-adik semuanya, dari kisah ini kita dapat belajar ketika kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang terjepit, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus bergantung, berharap, berdoa kepada Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Dan yang kedua, kita dapat belajar dari kisah ini bahwa kita harus senantiasa taat kepada Tuhan. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan Daud mendengar serta taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ketika Daud taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka dia akan mengalami kemenangan. Dan terbukti Daud mengalami kemenangan karena Daud
taat kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, mari kita senantiasa dalam keadaan terjepit, kita senantiasa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bergantung, berdoa, berharap kepada Tuhan senantiasa. Apapun masalahnya, datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita mau belajar taat kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintahnya, dan Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Dan untuk ayat hafalannya adik-adik semuanya, di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6b. Ya, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6b. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jangan lupa video ayat hafalannya dikirimkan ke Kak Edi. Nah, adik-adik semuanya, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan akhiri firman Tuhan ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, belajar dari Daud. Oleh karena pertolongan-Mu, Daud boleh mengalami kemenangan. Daud mengalahkan orang-orang Amalek. Demikian juga Bapa, ketika kami dalam kesulitan, dalam keadaan apapun, kami mau senantiasa menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami mau hidup taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Luar biasa ya, bahwa Daud mampu mengalahkan Amalek. Itu karena apa adik-adik? Karena dia taat kepada Tuhan, dia dengar-dengaran, dan dia mengandalkan Tuhan. Tuhan sangat baik bagi Daud dan luar biasa pertolongan Tuhan baginya. Kalau kita taat, kita mengandalkan Tuhan, pasti kita menang dalam bagian hal apapun juga. Nah, kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita taat, kita mengandalkan Tuhan, dengar-dengaran apa kata firman Tuhan. Kita pasti menang. Puji nama Tuhan. Adik-adik, jangan lupa minggu depan ibadah online kita akan kembali. Jangan lupa ajak adiknya dan juga teman-temannya, bagikan linknya supaya mereka juga dapat diberkati lewat ibadah online sekolah minggu kita. Nah, tetap semangat, Tuhan pasti beserta kita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari adik-adik persiapkan hatinya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kalau pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami belajar dari firman Tuhan, masuk di dalam hati kami. Kami juga akan merenungkannya, kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemenangan yang dialami oleh Daud. Kami juga mau menjadi seorang anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kami taat kepada perintah Tuhan. Kami juga mengandalkan Tuhan. Kami pasti akan menang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga buat guru-guru kami. Tuhan Yesus, mari berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat-Mu Tuhan. Mari Engkau juga memberkati Tuhan adik-adik kami yang di rumah, yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami berdoa Engkau memberkati mereka, berikan kesehatan dan kekuatan, kepintaran dalam kehidupan mereka, ketaatan dalam juga menjalankan
tugas-tugas mereka di dalam sekolah, baik juga di rumah. Dengar-dengaran kepada kedua orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur pada hari ini kami sudah melakukan ibadah sekolah minggu kami lewat online ya Tuhan. Engkau mengurapi kami semuanya. Biarlah minggu depan kami boleh kembali bersama-sama dalam ibadah online di sekolah minggu kami. Haleluya, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the joy forever. Amen. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.